Celebrating Ihsan Abdel Qoudous, tanggal 4 Januari tahun 2023. Merayakan Ihsan Abdel Qoudous. Doodle hari ini merayakan Ihsan Abdel Qoudous, seorang jurnalis dan penulis Mesir yang menulis tentang peristiwa terkini selain novel fiksi dan cerita pendek. Pada hari ini di tahun 2022, terjemahan bahasa Inggris pertamanya yang tersebar luas untuk bukunya yang berjudul I Do Not Sleep dirilis. Buku yang menarik masa itu tersaji dalam bahasa Arab dan diterjemahkan di seluruh dunia. Dia menuliskannya pada 1950-an. Tetapi pada saat itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berlangsung dalam waktu yang lama karena kritikus sastra menolak gayanya yang sederhana dan langsung. Qoudous lahir Kairo, Mesir, pada tanggal 1 Januari tahun 1919. Dia mengembangkan kecintaan membaca di masa mudanya dan mulai menulis cerita pendek serta puisi pada usia 11 tahun. Setelah lulus dari sekolah hukum, dia bekerja sebagai pengacara magang sambil mencoba sebuah karir jurnalistik di sebuah majalah yang didirikan oleh ibunya, Rose Al-Youssef. Saat bekerja di sini, Qoudous menyadari bahwa dia ingin bekerja di industri yang dia sukai. Dia terjun ke dalam dunia menulis artikel dan cerita sastra, kemudian juga menjadi editor surat kabar harian Al-Akhbar Mesir dan pemimpin redaksi untuk outlet berita Al-Ahram. Sebagai jurnalis, Qoudous meliput berbagai peristiwa terkini. Dalam kolom populernya A Cafe on Politics Street, dia menulis tentang isu-isu sosial dengan teknik narasi percakapan, mirip dengan diskusi yang mungkin didengar seseorang di kafe. Dia dipenjara beberapa kali karena tulisan kontroversial dan sikap politiknya, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk berbagi pandangannya melalui tulisan. Selain di bidang jurnalismenya, Qoudous menulis lebih dari 60 buku fiksi dan cerita pendek. Tema umum dari buku-bukunya adalah cinta, politik, psikologi perilaku sosial, spiritualitas, dan agama. Karakter wanita yang kuat menjadi pusat dalam banyak karyanya, dengan buku seperti I Am Free yang mengadvokasi kesetaraan dan kemandirian wanita. Qoudous menerima beberapa penghargaan untuk tulisannya yang penuh semangat, termasuk hadiah pertama untuk My Blood, My Tears, My Smile. Skenario terbaik untuk The Bullet is Still in My Pocket, Order of Merit of the First Class, dan tak lama setelah kematiannya pada tahun 1990, karyanya berlangsung Elses Order Republik kelas 1. Saat ini, orang di seluruh dunia dapat menghargai lusinan film yang diadaptasi dari novelnya dan menikmati buku-bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, Ukraina, dan China. Terima kasih khusus kepada keluarga Ihsan Abdel Qoudous atas kolaborasi mereka dalam proyek ini. Di bawah cucu Qoudous, Sarif, membagikan pemikirannya tentang doodle hari ini dan warisan kakeknya. Kakek saya meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1990, ketika saya baru berusia 11 tahun, namun dia tetap hadir dalam hidup saya. Saya ingat suaranya, senyum lebarnya yang menular, karismanya yang tak terbantahkan yang menyelimuti setiap ruangan yang dia masuki. Dia terpesona oleh orang-orang dan cerita mereka, dari pangeran hingga orang miskin, dan dia benar-benar menikmati kebersamaan dengan orang lain. Menjalani kehidupan sosial dan politik yang sesungguhnya. Sebagai seorang jurnalis, penulis esai, dan novelis, pengaruhnya sulit untuk dilebih-lebihkan. Kemanapun saya melakukan perjalanan melintasi dunia Arab, dari Mesir ke Palestina, Irak ke Yaman, saya selalu disambut dengan pelukan hangat dan ekspresi penghargaan dengan mata terbuka ketika saya ditemukan berhubungan dengan Ihsan Abdel Qoudous. Dalam karir yang berlangsung lebih dari 50 tahun, dia menghasilkan lebih dari 600 cerita pendek dan 20 novel dan dia bangkit menjadi penulis Arab paling produktif dan populer di abad ke-20.
Karyanya yang luar biasa mengeksplorasi tema sosiologis dan politik yang kompleks dalam masyarakat Mesir kontemporer. Melanggar tabu atau sesuatu yang lepas dari tatanan dengan mengeksplorasi isu-isu seperti kelas, moralitas, tradisi, seksualitas, korupsi, dan patriarki. Dia juga memiliki pengaruh yang tak terhapuskan pada sinema Mesir dengan 47 karyanya diadaptasi menjadi film, sebuah rekor di antara para penulis Arab. Dia lebih dari sekedar novelis. Sebagai jurnalis, editor, dan pemikir politik, dia memainkan peran berpengaruh dalam sejarah modern Mesir yang penuh gejolak. Seorang pendukung kebebasan berekspresi yang tak kenal lelah. Dia berbicara menentang penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetap berkomitmen pada prinsip, nilai, dan kemandirian sepanjang hidupnya. Karena sikap dan pandangan politiknya yang berani, dia dipenjara beberapa kali oleh penguasa Mesir berturut-turut dan menghadapi berbagai upaya pembunuhan. Dia tetap menjadi sosok yang menjulang tinggi dalam sejarah politik, jurnalistik, dan sastra Mesir, seseorang dengan bakat khusus untuk kutipan yang tak terlupakan. Di antara favorit saya, budaya mewakili semacam keinginan untuk memberontak, Sarif.